Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ilham, mahasiswa PMM Universitas Fajar, Makassar, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang refleksi dari kebinekaan satu di Benteng Rotterdam. Dan untuk langkah pertama, Ibu dosen modul Nusantara yaitu Bu Yanti membagikan sebuah kertas dan menyuruh kami, yaitu mahasiswa PMM, untuk menuliskan apa saja yang telah kami dapatkan selama kami menjalani kegiatan modul Nusantara dari kebinekaan satu yang diadakan di Benteng Rotterdam tersebut. Dan setiap mahasiswa nantinya akan menjelaskan tentang apa saja yang mereka dapatkan dan dilakukan dengan berdiskusi dengan mahasiswa lain, di mana adanya sesi tanya jawab antara mahasiswa. Dan kami merefleksikan kembali apa saja yang telah kami dapatkan setelah mengikuti modul Nusantara di Benteng Rotterdam. Dan kami mendapatkan beberapa wawasan. Yang pertama yaitu sejarah dari pendirian Benteng Rotterdam tersebut. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10, Imarigau Daengbonto Karaeng Lakyung Tulapangga Kulaweng. Namun, kerajaan Goa Tallo terpaksa diserahkan kepada Belanda karena kekurangan dalam perang Goa. Dan benteng ini diganti menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai dengan nama tempat kelahiran Cornelis J. Spelman. Benteng ini digunakan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Benteng Fort Rotterdam juga sempat menjadi tempat penawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1833 sampai 1855 dan menjadi kamp tawanan perang tentara Jepang selama masa Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1949, benteng ini sempat kembali dikuasai Belanda. Hingga pada akhirnya di tahun 1970-an, benteng ini mengalami pemugaran oleh pemerintah dan dijadikan destinasi wisata. Benteng Fort Rotterdam memiliki luas sekitar 3 hektar dan terdiri dari 5 bastion atau pos penjagaan. Di setiap sudut benteng ada Bone, Bacan, Buton, Damadria, dan Abonia, dan selanjutnya. Museum oleh pemerintah Netherlands melindungi atau disebut Hindia Belanda menjelang itu benteng Rotterdam awalnya itu pertama benteng Jumatan ujung Pandan yang dibangun oleh Raja ke-10 Kerajaan Jawa pada tahun 1545. Kemudian direbut oleh Belanda antara tahun 1545 sampai 1673 itu berubah menjadi benteng ujung Pandan itu menjadi benteng Rotterdam. Nah, setelah direbut oleh Sultan Hasanuddin, benteng itu namanya tetap menjadi benteng Rotterdam. Terima kasih. Benteng Rotterdam adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Benteng ini menceritakan tentang sebuah perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Di benteng ini juga terdapat 4 bastion atau biasa dikenal sebagai kastil. Di setiap sudut terdapat masing-masing kastil yang berbeda: Bastion Bono, Mandariasa, Bugis, dan Toraja. Jepang melalui disebabkan juga melalui benteng ini dan masih setelah Belanda menyerah. Dahulu benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang karena ditunjuk oleh Daun Pandan. Kemudian benteng ini berganti nama menjadi Rotterdam karena diambil dari kota kelahiran seorang gubernur Belanda
Museum Nagarindo. Di museum ini terdapat barang-barang peninggalan sejarah yang menceritakan tentang etnis yang berada di Sulawesi Selatan. Pantai Losari, sebuah tempat wisata, terdapat 199 kubah. Mungkin itulah sedikit refleksi. Ada sebatas sampai di museum. Banyak. Sekitar 4.200. Tadi kan sudah dijelaskan ada baju bodoh, ada rumah adat, ada berarti luar biasa ya hari ini ada. Kenapa mulainya siang itu? Mulai perginya ke Banten Notre Dame siang? Betul.